Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di ruang IPS. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pagi hari ini, tema yang akan kita bahas letak dan luas wilayah Indonesia. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis, menjelaskan letak wilayah Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Menjelaskan luas wilayah Indonesia. Kita lanjut yuk dengan semangat pagi. Anak-anak, yang akan kita bahas tentang wilayah Indonesia itu terdiri dari letak astronomisnya, letak geografis, dan letak geologis. Kita bahas terlebih dahulu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu yang namanya garis lintang? Ya, garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Bisa kalian lihat dan amati dalam peta yang garis berwarna hitam itu adalah garis lintang. Selanjutnya kita bahas garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Bisa kalian amati dalam peta yang berwarna hitam, ini adalah garis bujur. Terus bagaimana letak astronomis Indonesia? Ya, perhatikan dalam peta, letak astronomis negara kita terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita bahas letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian bisa amati di dalam peta antara benua Asia dan benua Australia, dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Nah, dengan letak seperti ini, berarti wilayah Indonesia terletak pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan dunia internasional. Batas-batas wilayah Indonesia kalian amati dalam peta. Sebelah utara, huruf U ini utara ya, berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, yang bawah S, berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak geologis merupakan letak suatu daerah yang berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Letak geologis Indonesia bisa kalian amati dalam peta. Terletak pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Eropa dan Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Selain itu, Indonesia terletak pada pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Coba kalian amati dalam peta yang garis berwarna merah, sebelah kanan tuh terdapat Sirkum Pasifik, ya, dari pegunungan muda dari daerah Pasifik, Samudra Pasifik, dan dari Sirkum Mediterania yang sebelah kiri. Ya, dari semua letak itu, bagaimana pengaruhnya buat negara kita? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengaruh letak astronomis. Satu, dari garis lintangnya berpengaruh, Indonesia mempunyai iklim tropis. Akibat dari iklim tropis berarti suhu cukup tinggi, kurang lebih antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan di Indonesia pun cukup tinggi dan merata. Pengaruh yang ketiga, di Indonesia bertiup angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali.
yaitu angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju benua Australia antara bulan Oktober sampai dengan Maret. Sifatnya basah, matahari ada di belahan selatan, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Bisa kalian amati dalam peta arah pergerakan anginnya. Kemudian angin muson timur bertiup dari benua Australia menuju benua Asia, sifatnya kering, matahari ada di belahan utara, terjadi pada bulan April sampai dengan September. Akibatnya Indonesia mengalami musim kemarau. Bisa kalian lihat amati pergerakan arah anginnya dalam peta. Selanjutnya dari posisi garis bujur, pengaruhnya yang pertama, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Pembagian waktu, ya, yang pertama Indonesia Barat itu meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Waktu Indonesia Timur meliputi wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya kita bahas pengaruh letak geografis. Pengaruh letak geografis ini ada pengaruh positif dan negatifnya. Adapun pengaruh positifnya, letaknya Indonesia di daerah tropis membuat aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan berlangsung sepanjang tahun. Kemudian, terletak di antara 2 samudra, membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis di dunia internasional. Terletak di antara 2 benua membuat Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Sementara itu, pengaruh negatif letak geografis Indonesia yang pertama, masuknya budaya dari negara lain, ya, banyak yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Bisa kalian lihat tuh budaya apa tuh ya, anak pang. Yang kedua, masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Selanjutnya kita bahas pengaruh letak geologis. Pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan banyak tanah menjadi subur dan kaya akan sumber energi dan mineral. Kedua, Indonesia sering mengalami gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Selanjutnya kita bahas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan 1.922.570 km persegi, terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. 2 wilayah perairan seluas 3.257.483 km persegi. Wilayah Indonesia terdapat 5 pulau yang besar, yaitu 1 Pulau Papua dengan luas 786.000 km persegi, 2 Pulau Kalimantan dengan luas 743.000 km persegi, urutan ketiga Pulau Sumatera dengan luas 475.481 km persegi, urutan keempat Pulau Sulawesi dengan luas 174.600 km persegi, dan urutan kelima Pulau Jawa dengan luas 128.297 km persegi. Anak-anak, perlu kalian ketahui, jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka luas wilayah Indonesia hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Selanjutnya, apakah ada keuntungan dari luas wilayah Indonesia tersebut? Tentunya ada keuntungannya. Yang pertama, di Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam. Baik di daratan, ada hutan, di laut ada vegetasi laut, ada rumput laut, segala macam jenis ikan, semua ada di Indonesia. 2, keanekaragaman budaya yang unik di setiap daerah. Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke dengan suku banyak, ya, sehingga mempunyai budaya setiap wilayah tersebut sangat unik dan berbeda-beda.
Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Salam sehat selalu dan ingat, stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di ruang IPS selanjutnya bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.